Halo, saya akan coba jawab komen yang ini ya dengan pengetahuan saya yang nggak seberapa ini. Nah, kalau kita lihat ya di laman The Conversation edisi 1 April 2019, di situ termuat artikel yang berisi peran Tiongkok dalam investasi smelter di Indonesia. Dikatakan bahwa one example how partnering with China could support Indonesia economy is China's investment in building the Morowali Industrial Park in Central Sulawesi to increase Indonesia's stainless steel production. Nah, artikel yang berjudul Understanding the Benefit of Chinese-Indonesia Economic Partnership Ahead of Indonesia's Presidential Election ini berisikan tentang strategi Tiongkok untuk menggolkan One Road, One Belt yang tentunya membutuhkan pasokan baja hasil nikel yang dihilirisasi oleh Indonesia. Nah, selain itu, artikel itu juga membahas tentang sentimen negatif ke Tiongkok serta jebakan hutang Tiongkok ke negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Nah, Tiongkok menempati urutan paling atas sebagai negara tujuan barang nikel hasil hilirisasi, yaitu sebesar 394,08 juta kilogram per Januari sampai Mei tahun 2023. Sedangkan Jepang dan Norwegia berada di peringkat bawahnya dengan masing-masing 39,06 juta dan 24,25 juta kilogram. Yang mana menurut saya semakin memperjelas pemanfaatan Indonesia untuk membangun kejayaan Tiongkok. Coba amati gap yang terlalu jauh antara Tiongkok, Jepang, dan Norwegia. Tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa ekspor ke Tiongkok jauh lebih besar, sampai 100 kali lipat? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Investasi infrastruktur, material konstruksi, kereta api, jalan raya, mobil, real estate, jaringan listrik, besi, dan baja merupakan fokus utama dari One Road, One Belt. Nah, ketika saya bertanya kepada seorang kawan, apakah kamu setuju dengan kebijakan hilirisasi? Dia justru melontarkan pertanyaan balik. Ini maksudnya hilirisasi sekedar terminologi atau substansi, secara substansinya. Lalu dia menambahkan kembali dan menimpali bahwa hilirisasi itu yang paling penting ialah value added-nya. Jika sebuah kebijakan tidak mempunyai kerangka yang jelas, maka value-nya tidak mempunyai arti apapun. Karena hilirisasi bukan hanya meredam ekspor, tapi juga berhenti ketergantungan dengan produk impor dan mengandalkan produk dalam negeri untuk menggantikannya. Nah, Albert Hirschman, seorang pemikir awal teori hilirisasi pada tahun 1958, menganjurkan agar kebijakan hilirisasi memiliki kerangka substansi impor. Yang dimaksud dengan industrialisasi substansi impor yaitu kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung penggantian barang impor asing dengan barang produksi dalam negeri. Begitu. Nah, sekarang kita lihatlah sendiri apa yang terjadi di dalam negeri ini. Salam.